Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar mahasiswa dan mahasiswi Universitas Binakarana Informatika, khususnya Prodi S1 Ilmu Komunikasi. Pada hari ini, alhamdulillahirrahmanirrahim, senang sekali saya Rofiqal Mustahamdiala sebagai dosen pengampu mata kuliah Public Speaking 2 bertemu secara virtual dengan Anda semua pada pertemuan 12. Agenda pada hari ini kita akan berdiskusi tentang digital narasumber. Oleh karena itu, tanpa menunda waktu lebih lama lagi, izinkan saya untuk share screen materi yang akan kita bahas pada pertemuan 12 hari ini. Bagaimana teman-teman mahasiswa dan mahasiswi sudah tampil layar di monitor jelas, tampil di layar monitor komputer dan juga handphone Anda. PPP pada pertemuan 12 yaitu tentang narasumber talk show. Baik, istilah yang menerogi, saya akan membahas ada beberapa jenis narasumber yang akan kita jumpai saat di studio untuk melakukan wawancara atau saat memimpin acara talk show atau berbicara. Pertama adalah narasumber dengan tipe pelit ngomong. Maksudnya, dia termasuk orang yang fasik untuk dapat mengeksplor dari pertanyaan yang kita lemparkan. Dia akan menjawab pertanyaan dengan secukupnya dan sesingkat-singkatnya. Karena setiap narasumber memang mempunyai hak untuk sedikit atau banyak cara saat di studio pada proses wawancara antara narasumber dan masa observasi. Nah, membuat narasumber untuk jadi banyak bicara adalah tugas kita sebagai pemandu talk show. Oleh karena itu, sebelum Anda melakukan wawancara, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana kita dapat mencairkan suasana, yaitu dengan mengadakan briefing ataupun gladi resik terlebih dahulu sebelum wawancara itu direkam atau disiarkan secara langsung. Maka dalam proses kenalan ada baiknya kita dapat mengenal secara dekat dari narasumber yang akan kita wawancarai di program talk show kita. Dan pertanyaan diajukan sebaiknya yang mengundang jawaban. Jadi jangan membuat jawaban atau membuat pertanyaan yang tertutup yang hanya sekedar ya atau tidak. Tapi Anda dapat membuat pertanyaan yang mengundang jawaban. Utamakan untuk menanyakan pertanyaan di awal yang dikatakan mengapa dan bagaimana. Kemudian ada juga tipe narasumber yang masuk provokator. Provokator itu adalah narasumber yang bisa saja mengeluarkan pendapat yang selalu ekstrim, tetapi harus dengan pendekatan yang faktual, bukan emosional, gitu ya. Makanya disebut dengan provokator atau menyulut persoalan, gitu ya. Apalagi terkait dengan isu kontroversial yang dibahas, gitu ya. Dia bersikukuh dengan pendiriannya, dan dia ingin menyampaikan visi misinya tersendiri yang dapat mempengaruhi atau menjadi opini publik. Nah, oleh karena itu, siasat yang perlu Anda lakukan dalam menemukan tipe narasumber provokator adalah dengan selalu merekam seluruh durasi talk show Anda. Karena kalau nanti ada permasalahan hukum yang menjerat Anda sebagai master of ceremony, semua dapat dibuktikan secara otentik dengan ada video lengkap waktu wawancara dari awal sampai akhir wawancara. Dokumentasikanlah talk show itu baik tertulis maupun dalam bentuk audio maupun audio visual. Itu untuk menjaga-jaga jika nanti video yang bermunculan di luar sana atau bagi masyarakat menjadi salah satu sumber kegaduhan, gitu ya. Ketika kita berpotensi bertemu dengan narasumber dengan tipe provokator. Ada juga pendana. Pendana berarti kita mewawancarai narasumber yang merupakan sponsor dari program talk show kita. Maka dari itu, hal-hal yang kita tanyakan kepada pendana pun biasanya juga sudah diatur di backstage, gitu ya. Karena sifatnya beliau adalah sponsor yang menyukseskan atau membantu keseluruhannya program talk show kita ini dapat disiarkan baik langsung ataupun tidak melalui radio maupun televisi. Ada juga yang disebut dengan narasumber titik simpul. Narasumber titik simpul ini adalah narasumber yang merupakan saksi mata dalam suatu peristiwa atau kejadian, di mana pendapatnya dapat memberikan titik simpul atau lubang kecil atau pintu permasalahan dalam menyelesaikan kasus tersebut. Itu disebut dengan titik simpul. Nah, tipe-tipe narasumber itu memang banyak dan bermacam-macam. Ada juga yang kelas kakap dan ada juga
custody. Kelas kakap itu adalah narasumber-narasumber yang memang bukan hanya dilihat dari statusnya saja sebagai orang kaya atau orang terpandang, tetapi ada juga kehadirannya pada studio itu karena mempunyai latar belakang sebagai saksi mata yang kuat dari suatu peristiwa yang disaksikannya, gitu ya, atau dia yang terlibat langsung dalam peristiwa itu. Disebut dengan kelas kakap. Kalau clusteri ini bukan identik dengan narasumber yang mempunyai satu sosial miskin saja atau golongan bawah saja, tetapi bisa saja narasumber yang mungkin dari kapasitas intelektualnya dan juga dari kapasitas kewenangannya itu hanya bersifat sebagai pelengkap. Makanya disebut dengan clusteri, bukan kelas narasumber yang diutamakan permintaan jawaban dan tanggapannya. Nah, narasumber itu punya hak untuk mengoreksi, melengkapi, merunutkan, dan menuntaskan pertanyaan yang diajukan oleh pemandu acara atau master of ceremony. Karena itu tadi inti dari talk show yang kita bangun sebagai pemandu acara adalah komunikasi dialog, di mana memberikan kesetaraan antara hak dan kewajiban sebagai pembicara yang baik dan juga pendengar yang baik. Makanya adanya hak untuk mengoreksi, melengkapi, menurunkan, dan menuntaskan pertanyaan supaya semuanya dapat terklarifikasi dengan jelas dan dipahami oleh masyarakat penonton Anda. Nah, narasumber diharapkan tidak ketinggalan zaman. Maksudnya, narasumber yang diundang diharapkan tidak ketinggalan zaman dari proses tema yang sedang dibangun oleh Master of Ceremony ataupun pemandu talk show. Karena kalau misalnya dia ketinggalan zaman, bagaimana dia dapat terlibat langsung dan dapat menimpali pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Master of Ceremony atau pemandu talk show. Nah, tipikal dan kebiasaan narasumber itu perlu dipelajari. Makanya di dalam dunia komunikasi kita juga mendapat mata kuliah psikologi komunikasi, di mana kita dapat meramalkan psikologi dari seorang secara singkat, gitu, dan kita bertindak sebagai psikolog amatir, gitu ya. Jika kita menemukan narasumber dengan pembawaan yang lebih positif banyak, maka dapat dipelihara. Tapi ketika misalnya kita menemukan narasumber yang mungkin dicurigai dengan pembawaan vibes negatif, gitu ya, itu perlu diwaspadai dan coba diubah. Dan intinya adalah hargai dan hormati seluruh tipikal dan kebiasaan narasumber yang mungkin ada di studio Anda, dan Anda sebagai master of ceremony atau pemandu acara harus siap dengan berbagai tipikal dan kebiasaan, baik mereka positif maupun negatif. Tergantung Anda menyikapinya. Ketika memang bertemu dengan narasumber dengan kebiasaan positif, lebih enak untuk membangun suasana wawancara dengan vibe positif juga kepada target penonton layak Anda. Tapi ketika Anda menemukan tipikal narasumber memang sudah negatif, maka harus Anda hati-hati dalam membangun wawancara. Jangan sampai Anda yang dikuasai oleh si narasumber, sehingga atmosfer negatif itu lebih mendominasi di program talk show Anda dibandingkan kemampuan Anda sendiri harusnya dapat menetralisir program talk show itu supaya tetap kondusif dan positif. Begitu teman-teman. Nah, selain juga narasumber, kita jangan lupakan peran dari pendengar talk show Anda, baik itu pemirsa di rumah ataupun pendengar radio kesayangan Anda. Karena ada istilah juga, selamat pagi Pak Kolonel, yaitu pendengar itu responsif, baik aktif maupun pasif. Apalagi ketika talk show Anda itu menyajikan line interaktif, gitu ya, membuka kesempatan kepada pendengar di rumah ataupun pemirsa di studio atau pemirsa di rumah untuk menghubungi Anda secara langsung dan dapat bertanya kepada narasumber. Itu adalah kesempatan emas yang dapat Anda gunakan untuk memeriahkan program talk show, gitu. Karena heterogenitas pendengar atau perbedaan keinginan dan perbedaan latar belakang pendengar atau penonton yang ada di rumah maupun di studio itu dapat memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin di luar dari perkiraan Anda. Sebagian kecil pendengar tidak paham asas check dan balance atau proper both side story. Jelaskan sekilas maksud Anda mewawancari narasumber pengimbang. Maksud dari hal ini adalah sebelum melakukan wawancara, ada baiknya Anda selalu menjelaskan kepada halayak siapa narasumber yang diundang dan apa kewenangannya dalam menjawab pertanyaan terkait topik yang Anda bangun, dan juga apa posisi mereka di lingkungan masyarakat. Gitu. Dan jika kita menemukan pendengar yang aktif
itu berarti sangat membantu kita sebagai pemandu acara atau master of ceremony untuk memeriahkan talk show yang ada, yaitu dengan memberikan saluran atau line interaktif yang dapat menghubungkan antara narasumber dengan penonton atau pendengar yang ada di rumah maupun di studio. Jadi jangan kecewakan respon aktif dari para pendengar, berikan sesi itu sewajarnya sesuai dengan timeline atau rundown yang sudah ditentukan oleh produser. Demikian teman-teman penjelasan saya tentang tipikal narasumber, semoga dapat dimengerti. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan pokok bahasan yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.